warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri yang berbahagia pada malam ini. Yang saya hormati para panitia pelaksana lomba yang masih semangat sampai saat ini. Dan yang saya hormati para peserta lomba dan para tamu undangan yang berbahagia pada malam hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi sekolah dan tempat kami diundang dan diikut sertakan dalam lomba ini, di mana untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Fitra Al-Bilal Sambali. Alamat saya di Desa Anggayu. Saya sekolah di SD Negeri 132 Halmahera Selatan. Dan TPK saya Majelis Puli Ilmu Ilmata. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Serta salawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah pun bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang hikmah perintah sholat 5 waktu. Pada tanggal 27 Rajab terjadi suatu peristiwa agung antara yang Maha mencintai dan yaitu antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, di mana Allah menghendaki Nabi Muhammad untuk melakukan Isra Mi'raj ke langit yang kedua di Sidratul Muntaha agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan dua perjalanan Nabi Muhammad SAW yang berbeda, di mana Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, maksudnya Allah yang telah memberi jalan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Muhammad menembus langit ketujuh, yakni Sidratul Muntaha. Dan di tempat inilah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Namun setiap kali Nabi Muhammad turun dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa mengingatkan agar Nabi Muhammad meminta pengurangan jumlah waktu sholat. Karena Nabi Musa tahu bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah. Maka Allah meringankan umat Nabi Muhammad dengan mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, yaitu 5 waktu setara dengan 50 waktu, tak akan berubah lagi keputusanku. Berdasarkan hadis tersebut, maka ditetapkanlah sholat 5 waktu dalam sehari. Setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun kembali dari perjalanan Isra Mi'raj. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini dapat kita ambil ketika proses penawaran perintah waktu sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu, di mana Nabi Musa alaihissalam telah mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Bahkan setelah ditawaran menjadi 5 waktu, Nabi Musa masih ragu akan umatnya Nabi Muhammad yang tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Hikmahnya adalah apa yang dikhawatirkan Nabi Musa alaihissalam telah terjadi saat ini, di mana sebagian dari kita ada yang tidak mampu melaksanakan sholat 5 waktu, dan ada pula yang mengaku telah melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi tidak paham apa yang dimaksud dari sholat itu sendiri. Sehingga dengan sholatnya mereka mengira bahwa bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45.
Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tetapi kebanyakan dari kita melakukan sholat lima waktu, namun lidah, prasangka dan hati kita tidak selamat dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti lidah yang sering mengucapkan perkataan buruk dan lidah yang sering menamakannya dengan hak milik kita, serta dari prasangka buruk terhadap Allah dan hambanya ketika kita ditimpa musibah, dan juga hati yang telah merasa iri, dengki, hasad, dendam, dan tidak pernah bersyukur atas setiap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudara-saudara seiman, marilah kita menjadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai renungan atas sholat yang selama ini kita laksanakan. Apakah dalam membuat kita selamat dari perbuatan keji dan mungkar, atau malah membuat kita menjadi sombong dan meremehkan orang lain yang terlihat tidak sholat, tetapi perilaku dan sikapnya terjaga dari perbuatan keji dan mungkar? Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari peringatan Isra Mi'raj ini. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda membeli tomat, jangan lupa membeli salad. Jika ingin hidup terhormat, jaga sikap dan juga akhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.